Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Nurwahida dari Prodi Tadris IPA yang dibimbing oleh Ibu Novia Rahim MSI pada mata kuliah Pengelolaan dan Teknik Laboratorium. Saya dengan teman-teman akan mengenalkan alat-alat laboratorium kimia, biologi, dan fisika. Kami dari kelompok 7. Nah, agar dalam proses pelaksanaan sebuah eksperimen dapat berjalan dengan lancar dan terkendali, digunakan alat-alat laboratorium yang lengkap dan berstandar. Kali ini saya akan mengenalkan alat-alat laboratorium kimia. Alat-alat ini memiliki bentuk, jenis sesuai dengan kegunaan dan fungsinya masing-masing. Selain berbahan dasar dari kaca, alat-alat ini ada berbahan dasar dari kayu, plastik, maupun besi. Yang pertama yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar. Fungsi labu Erlenmeyer adalah tempat membuat larutan untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukurannya bervariasi, mulai dari 50 ml dan 500 ml. Labu Erlenmeyer juga terdapat dalam ukuran 50, 125, 250, 500, dan 1000 ml. Yang kedua yaitu labu destilasi. Labu destilasi adalah alat laboratorium gelas untuk memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Untuk destilasi larutan, pada bagian atas terdapat karet penutup dengan sebuah lubang sebagai tempat termometer. Bahan borosilikat berlengan, terbuat dari kaca, tapi ada juga terbuat dari plastik. Kapasitas untuk labu destilasi yaitu 100, 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Yang ketiga yaitu gelas kimia. Gelas kimia adalah sebuah wadah penampung yang digunakan sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, sebagai wadah menampung dan menyimpan larutan sekaligus untuk memanaskannya, menguapkan larutan atau air. Gelas kimia ialah alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan. Gelas kimia dapat terbuat dari kaca, umumnya terbuat dari borosilikat atau plastik. Ukuran yang terdapat pada gelas kimia dengan volume 100, 150, 200, dan 250 ml. Yang keempat yaitu corong gelas. Corong adalah sebuah benda yang berbentuk kerucut dengan bentuk lubang di ujung benda yang lebar dan lubang sempit dan panjang di ujung lainnya. Corong berfungsi sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil dan untuk menyaring campuran kimia dengan gravitas. Bagian dari corong terdiri dari mulut dan batang corong. Corong gelas memiliki ukuran diameter 50, 75, 100, 150, dan 200 mm. Yang kelima yaitu corong buker. Corong buker adalah sebuah peralatan laboratorium. Alat ini di bagian atasnya terdapat sebuah silinder dengan dasar yang berpori-pori yang memiliki fungsi untuk menyaring larutan dengan bantuan pompa vakum. Ia biasanya terbuat dari kaca dan plastik dan berdiameter besar. Yang keenam yaitu buret. Buret adalah berupa tabung kaca bergaris dan memiliki keran di ujungnya. Buret yang ukurannya lebih kecil disebut mikroburet, yang dilengkapi dengan statis sebagai penyangga buret yang dilengkapi dengan klem. Ukurannya mulai dari 5 dan 10 ml yang berfungsi untuk mengukur volume larutan dengan presisi tinggi seperti titrasi dengan berbagai ukuran volume. Yang ketujuh yaitu corong pisah. Corong pisah adalah peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola ini. Corong pisah memiliki bagian penyumbat di atasnya dan keran di bawahnya yang terbuat dari kaca borosilikat, yang kerannya terbuat dari kaca atau teflon, yang memiliki fungsi untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampur karena adanya perbedaan massa jenis. Corong pisah biasa digunakan pada proses ekstraksi.
Ukuran corong bervariasi antara 50 ml sampai 3 liter. Yang kedelapan yaitu labu laboratorium. Labu laboratorium adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk seperti buah pir. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu. Labu ukur adalah untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Yang memiliki bermacam volume yang paling kecil 1 ml sampai 1000 ml. Yang kesembilan yaitu gelas ukur. Gelas ukur berbentuk pipa yang terbuat dari bahan plastik yang berfungsi untuk mengukur volume 10 ml hingga 2000 ml. Dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda, baik padat maupun cair, pada berbagai ukuran volume. Dapat digunakan untuk merendam pipet dalam asam pencuci. Yang terdapat berbagai ukuran, mulai dari 5 ml sampai 2 liter yang mempunyai ukuran volume mililiter yang bervariasi. Ke-10 yaitu kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk destilasi larutan. Lubang-lubang bawah tempat air masuk, lubang atas tempat air keluar. Alat ini memiliki beragam jenis bentuk, dengan diantaranya adalah kondensor Graham, Vigorous kolom, dan lain-lain. Gelas borosilikat, panjang jaket kaca 300 mm, diameter pipa, masukkan keluaran OD8 tanpa ada sambungan. Ke-11 yaitu filler. Filler adalah tipenya bola karet kenyal dengan 3 knob, bola karet tidak mudah lembek, yang memiliki fungsi untuk mengisap larutan yang akan keluar dari botol. Untuk larutan selain air, sebaiknya digunakan karet pengisap yang telah disambungkan pada pipet ukur. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resistan terhadap bahan kimia. Yang ke-12 yaitu pipet ukur. Pipet ukur memiliki fungsi untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume pipet ukur sendiri adalah 50 ml. Terbuat dari bahan gelas yang dilengkapi dengan ukuran dalam mililiter. Yang ke-13 yaitu pipet tetes. Pipet ini berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya, yang terbuat dari plastik atau kaca yang berfungsi untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil, yang memiliki diameter 10-25 ml. Yang ke-14 yaitu batang pengadu. Batang pengadu adalah batang gelas dengan ujung bulat dan ujung lain pipih. Ukurannya hampir sama dengan sedotan minuman, yang berfungsi untuk mengaduk larutan pada gelas kimia, Erlenmeyer, atau tabung reaksi, sebagai alat bantu untuk memindahkan cairan dari suatu bejana ke bejana lain, yang memiliki ukuran panjangnya yaitu 15 cm, biasanya terbuat dari kaca pejal. Yang ke-15 yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia, yang memiliki ukuran berdiameter 10-20 dengan panjangnya 50-200 mm, yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia, untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil, untuk memanaskan sampel atau cairan. Yang ke-16 yaitu kawat nikrom. Kawat nikrom terbuat dari logam nikel dan krom, biasanya dapat dipakai pemanas, yang berfungsi untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala, yang memiliki diameter 0,5 mm, panjangnya 150 mm. Yang ke-17 yaitu pipa kapiler. Pipa kapiler adalah pipa yang paling kecil dibandingkan pipa lainnya, yang memiliki fungsi untuk mengalirkan gas ke tempat tertentu dan digunakan pula dalam penentuan titik lebur suatu zat, yang berdiameter 8 mm, diameter dalam 0,8 mm, dan panjangnya 15 cm, terbuat dari gelas padat. Yang ke-18 yaitu desikator. Desikator adalah alat yang biasanya digunakan untuk menyimpan bahan atau sampel yang harus bebas dari air, yang berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang harus bebas air dan mengeringkan zat-zat dalam laboratorium.
Terbuat dari kaca tebal yang pada bagian bawahnya terdapat silika gel. Yang ke-19 yaitu pH paper. pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan perubahan warna. Pada rentang pH antara 1 sampai 14 yang berfungsi untuk identifikasi keasaman atau basa suatu larutan. Yang ke-20 yaitu kaca arloji. Kaca arloji terbuat dari kaca bening dan memiliki berbagai diameter ukur, yaitu 25, 50, 75, 100, 125, dan 150 mm, yang berfungsi sebagai penutup saat melakukan pemanasan terhadap suatu bahan kimia, untuk menimbang bahan-bahan kimia, untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Yang ke-21 yaitu hot hand. Hot hand berfungsi untuk memegang peralatan gelas yang masih dalam kondisi panas. Yang ke-22 yaitu kertas saring. Kertas saring berfungsi untuk menyaring zat kimia atau memisahkan antara cairan dengan partikel, yang memiliki ukuran 58 x 58 cm. Yang ke-23 yaitu tripod atau kaki tiga. Kaki tiga terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan, yang memiliki ring diameter 80 mm dengan 3 kaki panjangnya 8 cm. Yang ke-24 yaitu kawat kasa. Kawat kasa yang dilapisi dengan asbes yang berfungsi sebagai alas atau untuk menahan labu atau beaker pada waktu pemanasan menggunakan pemanas spiritus atau pemanas bunsen. Yang ke-25 yaitu rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Jumlah lubang 40, diameter 16 mm yang berfungsi digunakan untuk meletakkan tabung reaksi. Yang ke-26 yaitu penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi bentuk rahangnya persegi dengan diameter 10-25 mm yang terbuat dari kayu, yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi. Yang ke-27 yaitu batang stirar. Batang stirar terbuat dari personel yang bersifat iner yang digunakan untuk memanaskan dan memiliki fungsi pengaduk magnetik untuk mengaduk larutan. Yang ke-28 yaitu mortar. Mortar terbuat dari porselen diglasir yang berdiameter dalam 8 cm dan panjangnya 9 cm yang berfungsi untuk menghaluskan suatu benda atau zat. Yang ke-29 yaitu crucible. Crucible merupakan suatu tempat yang berbentuk seperti cawam yang dapat menahan suhu yang tidak lebih dari 3000 Celcius yang terbuat dari tanah liat yang berfungsi untuk memanaskan logam-logam. Yang ke-30 yaitu pipet gondok. Pipet gondok umumnya biasanya terbuat dari gelas atau beling dan transparan yang memiliki kapasitas 25 cm3 yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan tabel yang tertera pada bagian yang menggembung. Yang ke-31 yaitu hot plate. Hot plate terbuat dari baja atau nikrom yang berfungsi untuk memanaskan campuran atau sampel yang akan dipanaskan ke dalam gelas kimia. Yang ke-32 yaitu evaporating yang berfungsi digunakan sebagai wadah. Yang ke-33 yaitu klem. Klem terbuat dari besi atau aluminium yang berfungsi sebagai penjepit. Yang ke-34 yaitu ring. Ring berfungsi untuk menjepit corong pemisah dalam proses pemisahan dan untuk meletakkan corong pada proses penyeringan. Yang ke-35 yaitu inkubator. Inkubator digunakan untuk fermentasi dan menumbuhkan media pada pengujian secara mikrobiologi. Yang ke-36 yaitu granat. Granat berfungsi untuk menghancurkan. Yang ke-37 yaitu tanur. Tanur digunakan sebagai pemanas pada suhu tinggi sekitar 1000 derajat Celcius. Yang ke-38 yaitu oven. Oven berfungsi untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan dalam keadaan basah. Yang ke-39 yaitu burner. Burner merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan yang menghasilkan nyala api tunggal yang
terbuka yang digunakan, yang berfungsi untuk memanaskan larutan dan dapat pula digunakan untuk sterilisasi dalam suatu proses. Yang ke-40 yaitu pemanas spiritus. Pemanas spiritus berfungsi untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Yang ke-41 yaitu kacamata pengaman. Kacamata pengaman berfungsi untuk melindungi mata dari bahan yang menyebabkan iritasi. Yang ke-42 yaitu clay triangle. Clay triangle yang digunakan untuk menahan wadah. Demikian penjelasan saya mengenai alat-alat laboratorium kimia. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.